Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Insinyur Ahmad Effendi, SSIT MSc, IPM, dosen pengampu di program studi Manajemen Transportasi Perkeretaapian Politeknik Perkeretaapian Indonesia Mandiri. Mata kuliah yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini adalah mengenai keselamatan perkeretaapian. Mata kuliah ini memiliki kode 204 MKB08 dengan bobot 3 SKS dan akan ditempuh oleh Taruna pada semester 3. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib lulus dan tidak memiliki prasyarat. Secara garis besar, mata kuliah keselamatan perkeretaapian ini akan membahas dan mengkaji mengenai 5 pilar utama. Yang pertama adalah mengenai konsep dasar keselamatan perkeretaapian. Yang kedua adalah regulasi dan implementasi keselamatan dalam sistem transportasi perkeretaapian. Yang ketiga adalah manajemen risiko keselamatan perkeretaapian. Yang keempat adalah investigasi kecelakaan. Yang kelima adalah etika profesi dan peran lembaga dalam menjaga keselamatan perkeretaapian. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, lulusan diharapkan memiliki kemampuan yang komprehensif. Pertama, mampu memahami dan menerapkan konsep regulasi dan manajemen risiko keselamatan dalam sistem perkeretaapian. Yang kedua, mampu dalam menerapkan skenario penanganan kecelakaan dan menerapkan prosedur operasional untuk menghadapi kondisi tanggap darurat. Dan yang ketiga, memiliki pemahaman yang kuat mengenai keselamatan kerja untuk berkontribusi dalam membangun sistem perkeretaapian yang aman, handal, dan berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu diharapkan para taruna ini mampu yang pertama menjelaskan dan menerapkan konsep teoritis, regulasi, serta manajemen risiko keselamatan perkeretaapian. Yang kedua, mampu dalam menerapkan skenario penanganan kecelakaan dan prosedur operasional penanggulangan kondisi tanggap darurat. Yang ketiga, mampu menjelaskan dan menerapkan prinsip keselamatan kerja di lingkungan perkeretaapian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran selama 1 semester ke depan yang terbagi dalam 16 pertemuan. Pertemuan pertama akan membahas mengenai konsep dasar keselamatan perkeretaapian dan urgensinya. Pertemuan kedua akan mengidentifikasi regulasi dan standar keselamatan nasional merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009. Selanjutnya, pertemuan ketiga akan fokus pada penjelasan faktor risiko dan penyebab umum kecelakaan kereta api. Di pertemuan keempat, kita akan belajar mengenai pengertian dan risiko hajat serta cara identifikasinya dalam keselamatan perkeretaapian. Di pertemuan kelima, kita akan masuk ke prinsip dasar manajemen risiko keselamatan. Di pertemuan keenam akan belajar menerapkan manajemen risiko tersebut dalam sebuah studi kasus sederhana melalui simulasi dan kerja kelompok. Kemudian pada pertemuan ke-7 kita akan berlatih mengenai simulasi penanganan kondisi darurat melalui metode role play dan simulasi. Dan pada pertemuan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester. Setelah UTS, kita akan melanjutkan pada pertemuan ke-9, yaitu mengetahui skenario penanganan kecelakaan dan sistem tanggap darurat kereta api. Pada pertemuan ke-10, kita akan mendalami prinsip keselamatan bagi pengguna jasa perkeretaapian. Pada pertemuan ke-11, kita akan membahas dan menerapkan prinsip budaya keselamatan atau safety culture. Pada pertemuan ke-12,
kita akan membahas mengenai konsep audit dan evaluasi sistem keselamatan. Selanjutnya pada pertemuan ke-13 kita akan membahas mengenai studi kasus kecelakaan kereta api yang pernah terjadi di Indonesia. Selanjutnya Taruna akan berlatih dalam membuat rekomendasi dari studi kasus yang telah dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya. Dan di pertemuan ke-15 akan membahas pentingnya etika profesi dan peran insan perkereta apian dalam menjaga keselamatan. Rangkaian perkuliahan ini kita akan tutup pada pertemuan ke-16 dengan pelaksanaan ujian akhir semester. Selanjutnya untuk sistem penilaian, nilai mata air kuliah ini akan terdiri dari beberapa komponen dengan bobot sebagai berikut. Yang pertama ujian praktik 30%, ujian akhir semester 25%, ujian tengah semester 20%, kehadiran 15%, dan tugas mandiri respon kelas 10%. Total bobotnya adalah 100%. Adapun referensi utama yang akan kita gunakan dalam kuliah ini sangat beragam, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Perhubungan, laporan-laporan investigasi kecelakaan, serta buku-buku dan modul-modul yang relevan untuk mata kuliah ini. Demikian pemaparan singkat mengenai rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah keselamatan perkeretaapian. Melalui mata kuliah ini diharapkan kita semua dapat membangun pemahaman yang kuat dan komprehensif untuk mewujudkan sistem perkeretaapian yang lebih aman di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Mohon izin Bapak menyesuaikan. Turunnya, siap, gerak. Lapor kelas yang kedua, jumlah 22 hadir lengkap. Seluruhnya siap melaksanakan perkuliahan. Lanjutkan. Mengawali perkuliahan. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Istirahat di tempat, gerak. Keselamatan, pengantar keselamatan perkeretaapian, terutama di dalam konsep keselamatan perkeretaapian. Untuk mereminding, Nadifa. Oke. Nadifa coba sampaikan mengenai 4 pilar keselamatan perkeretaapian. Saya izin menjawab. Untuk 4 pilar utama keselamatan perkeretaapian itu, yang pertama ada keselamatan prasarana, yang dimana keselamatan prasarana ini menyangkut keandalan jalur rel, jembatan, terowongan, dan stasiun. Lalu ada keselamatan sarana, yang dimana keselamatan sarana ini menyangkut tentang kelayakan teknis dan operasional lokomotif, kereta dan gerbong. Yang ketiga ada keselamatan transportasi. Ya. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, pertanyaan selanjutnya, saya akan men-challenge 5 orang untuk bisa menuliskan peraturan-peraturan atau regulasi yang ada hubungannya dengan keselamatan perkeretaapian. Yang pertama, kamu lah deh. Silakan, coba tulis di depan. Baik, supaya nggak terlalu tegang, siap-siap nomor 2. Oke. Nanti tunggu nomor 1 selesai ya kan, kamu nulis nanti nomor 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. Nadifa, betul apa salah? Saya betul, Pak. Betul, yakin? Saya yakin, Pak. Yakin.
Coba kamu cek Google. Ada internet nggak di sini? Ada ya? Ada ya. Jadi kita itu memang harus bersahabat lah ya dengan teknologi ya. Cek, betul apa tidak? Bisa betul Pak. Betul. Oke. Tepuk tangan dulu lah. Coba dua. Peraturan pemerintah Republik Indonesia angkutan kereta api. Coba deh dibaca. Dibaca, sampaikan. Peraturan Menghadap ke pemerintah. sana. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta api. Betul ya? Betul? Betul lah, ya kan? Masa kalau salah ya? Satu lagi ya, nomor 3, deh. Nomor 3 adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang tata cara investigasi kecelakaan transportasi perkereta apian. Ya. Pernah baca belum? Kamu belum baca kalau itu ya kan? Ya, nanti di-download ya. Nanti di-download dan dibaca, dipelajari. Ya. Serta peraturan lainnya. Ya, karena ini sangat penting menjadi guidance nanti pada kalian untuk kalian ya. Oke. Nah, selanjutnya ini merupakan hierarki regulasi. Yang pertama adalah undang-undang dalam keselamatan perkeretaapian. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian ya. Seperti yang sudah saya sampaikan kepada adik-adik semua, segera di-download aturan undang-undangnya, segera dibaca dan dipelajari. Jadi apapun yang disampaikan ini adalah merupakan panduan. Yang kedua adalah adanya peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perkeretaapian. Yang ketiga adanya peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta api. Kemudian yang keempat adalah adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian. Jadi 4 regulasi ini harus kalian pahami, ya. Tidak hanya dibaca, tetapi dipahami. Ya, kalian lihat poin-poinnya karena kalian sebagai mahasiswa yang nantinya akan duduk di pemerintahan, hal ini akan menjadi guidance utama. Terutama dalam apabila kalian nanti mendapatkan posisi sebagai pemegang kebijakan, inilah ya, panduan kalian.
Jadi kita tidak bisa membuat kebijakan berdasarkan pemikiran kita sendiri atau kepentingan-kepentingan lain. Nah, itu tidak bisa. Semua harus ada pedomannya. Jangan tuh. Oke, lanjut ya. Nah, ini merupakan standar keselamatan nasional dalam 4 pilar utama. Yang pertama ada keselamatan prasarana. Yang tadi ya, ada keselamatan sarana. Ada keselamatan lalu lintas. Untuk selanjutnya, Rizky, coba sampaikan mengenai definisi keselamatan perkereta apian. Saya ingin menjawab. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, keselamatan perkereta apian merupakan kondisi terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut prasarana, sarana, dan sumber daya manusia serta ditetapkannya standar operasional prosedur. Baik. Paham ya semua ya? Tidak ada ya? Selanjutnya, siapa yang bisa menjawab mengenai tujuan keselamatan perkereta apian? Siap. Ya. Mohon izin menjawab, Pak. Adapun tujuan daripada keselamatan perkereta apian adalah untuk mewujudkan operasional kereta api yang terhindar dari kecelakaan dan memberikan layanan yang aman, lancar, dan andal bagi masyarakat. Baik. Cukup bagus ya, berarti adik-adik semua masih cukup mengingat apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan pertama. Tapi jangan tegang-tegang, santai-santai. Senyum dulu ya, jangan tegang-tegang. Baik, kita masuk ke capaian pembelajaran yang kedua dalam keselamatan perkereta apian, yaitu mengenai hierarki atau regulasi yang ada di dalam keselamatan perkereta apian. Baik. CPMK yang kedua ini adalah mengenai identifikasi regulasi dan standar keselamatan nasional dalam perkereta apian, terutama mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 dan PP 72 Tahun 2009. Yang akan saya sampaikan adalah keselamatan dalam penyelenggaraan perkereta apian di Indonesia bukan sekedar sebuah pilihan kebijakan. Paham ya? Jadi kata-kata ini merupakan salah satu kata-kata kunci, bukan sekedar pilihan kebijakan, melainkan sebuah amanat fundamental yang tertuang dalam landasan hukum tertinggi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkereta apian sebagai payung hukum secara eksplisit menyatakan bahwa perkereta apian diselenggarakan dengan tujuan utama untuk memperlancar perpindahan orang atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat, dan lancar. Tujuan ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan dikaitkan langsung dengan visi yang besar, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi, mendorong pembangunan nasional, dan memperkukuh ketahanan bangsa. Ya, jadi di sini jelas bahwa berdasarkan undang-undang, keselamatan perkereta apian itu bukan hanya kebijakan, memang sebuah amanat yang fundamental ya, karena efeknya akan banyak. Seperti banyak yang kita ketahui, apabila terjadi suatu eksiden, maka dampaknya sangat besar ya, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya akan berdampak sangat besar. Nah, selanjutnya ini merupakan hierarki regulasi. Yang pertama adalah undang-undang dalam keselamatan perkereta apian. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkereta apian. Ya.
seperti yang sudah saya sampaikan kepada adik-adik semua, segera di-download aturan undang-undangnya, segera dibaca dan dipelajari. Jadi apapun yang disampaikan ini adalah merupakan panduan. Yang kedua adalah adanya peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perkeretaapian. Yang ketiga, adanya peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta api. Kemudian yang keempat adalah adanya peraturan Menteri Perhubungan nomor 69 tahun 2018 tentang sistem manajemen keselamatan perkeretaapian. Jadi 4 regulasi ini harus kalian pahami, ya. Tidak hanya dibaca, tetapi dipahami. Ya, kalian lihat poin-poinnya karena kalian sebagai mahasiswa yang nantinya akan duduk di pemerintahan, hal ini akan menjadi guidance utama, terutama dalam apabila kalian nanti mendapatkan posisi sebagai pemegang kebijakan. Inilah ya, panduan kalian. Jadi kita tidak bisa membuat kebijakan berdasarkan pemikiran kita sendiri atau kepentingan lainnya. Itu tidak bisa. Semua harus ada pedomannya. Jangan tuh. Oke, lanjut ya. Nah, ini merupakan standar keselamatan nasional dalam 4 pilar utama. Yang pertama ada keselamatan prasarana. Yang tadi ya, ada keselamatan prasarana. Ada keselamatan lalu lintas, ada standar kompetensi sumber daya manusia. Yang penting jangan sampai kalian salah nih, antara prasarana dengan sarana. Itu ya. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai keselamatan prasarana. Saya akan menyampaikan mengenai keselamatan prasarana atau infrastruktur. Yang pertama adalah mengenai jalur kereta api. Yang penting kalian mulai tahu kan bedanya. Apa itu jalur kereta api, apa itu stasiun, apa itu fasilitas operasi persinyalan dan telekomunikasi. Jalur kereta api harus memenuhi kelas jalur yang didasarkan pada kecepatan dan beban ganda maksimum. Konstruksi jalan rel, jembatan, dan terowongan harus memenuhi persyaratan teknis yang ketat untuk menjamin stabilitas dan keamanannya. Kemudian untuk stasiun kereta wajib dilengkapi dengan fasilitas keselamatan seperti sistem drainase, fasilitas operasi, fasilitas untuk penumpang, termasuk jalur evakuasi dan penanganan keadaan darurat. Sedangkan untuk yang ketiga, nah coba baca deh yang ketiga. Menurut Bapak, yang ketiga ini fasilitas operasi atau persinyalan dan telekomunikasi, yang dimana sistem persinyalan harus bersifat fail-safe. Ini ya. Nah, untuk jalur kereta api, jalur kereta api harus memenuhi kelas jalur yang didasarkan pada kecepatan dan beban ganda maksimum. Konstruksi jalan rel, jembatan, dan terowongan harus memenuhi persyaratan teknis yang ketat untuk menjamin stabilitas dan keamanannya. Jadi, pilar utama salah satunya adalah jalur. Jalur itu ibaratkan penopang. Apabila jalur yang disediakan itu tidak sesuai dengan kecepatan dan beban ganda maksimum, maka bisa dipastikan terjadinya accident. Ya, ada beberapa accident yang pernah terjadi ya, diakibatkan oleh hal tersebut ya. Nah, untuk melihat jalur ini diidentifikasi, nanti kita ada di pertemuan selanjutnya bagaimana cara mengidentifikasi penyebab kecelakaan, faktor-faktornya, kemudian juga audit kecelakaannya, nanti ada di pertemuan selanjutnya.
Jadi pertemuan ini kita hanya membahas mengenai regulasi ya. Nah, kemudian kenapa stasiun kereta api juga termasuk ke dalam keselamatan dari infrastruktur? Kenapa? Karena di stasiun kereta api merupakan tempat berkumpulnya para penumpang dan tempat berhentinya kereta. Jadi di sana juga tetap harus diperhatikan mengenai fasilitas keselamatannya. Contoh, sempat terjadi stasiun yang kebanjiran. Ya, ada di salah satu daerah kita yang kebanjiran. Kemudian juga fasilitas-fasilitas lainnya saya lihat sekarang antara pemerintah selaku regulator bersama PT KAI operator cukup bagus bekerja sama dalam membangun. Mungkin ada masukan dari operator sehingga beberapa stasiun oleh pemerintah, oleh DJK dibangun yang memang standarnya lebih sesuai ya. Karena jumlah pengguna kereta api sampai saat ini terus bertambah. Kau pernah naik kereta api? Pernah kah? Ya, masa tidak pernah gitu. Ya. Oke. Baik, adik-adik semuanya, itu perkuliahan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa tugasnya nanti dikerjakan ya. Jadi kalian nanti mencari clipping tentang regulasi peraturan tentang standar keselamatan perkeretaapian. Masing-masing ada 2, baik media cetak ataupun online. Silahkan dicektur ini tentang apa. Kemudian kalau memang bisa ada narasinya silahkan ya. Itu mudah-mudahan menjadi bekal kalian. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak menyelesaikan. Tentunya duduk siap. Gerak. Perkuliahan telah dilaksanakan laporan selesai. Istirahat dan bubarkan. Bubarkan. Mengakhiri perkuliahan. Berdua, mulai. Berdua, selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih atas waktu dan kesediaan kalian dalam menerima materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Kalian juga bisa menyampaikan kepada orang-orang di sekitar, baik saudara ataupun teman. Mudah-mudahan itu berguna juga dan kalian bisa menjadi insan perhubungan yang bisa memberi andil di dalam keselamatan perkeretaapian dan bisa menjadikan perjalanan kereta api itu menjadi zero accident. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tinggal ya, oke ya.